Yang jelas saya ini punya janji politik. Iya. Untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, mensejahterakan mereka. Tapi saya potong, seluruh bupati nyalon juga punya janji politik. Masalahnya itu bisa dipenuhi atau tidak. Ini kan masalah akuntabilitas juga. Pak Bu, saya potong lagi Pak Bu. Melakukan itu kan tidak gampang. Saya tanya, berapa orang geser, berapa posisi yang Bapak geser pada saat di awal-awal jadi bupati? Ya, saya sekarang berada di satu tempat. Agak asing ya, saya nggak pernah bikin podcast di sini. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Hari ini saya diundang datang ke sebuah kota, sebuah kabupaten. Wah, keren banget. Dan ini harus menjadi contoh bagi banyak daerah di Indonesia. Melakukan transformasi yang luar biasa. Dari peringkat bawah gitu dalam berbagai kategori dan sekarang menjadi salah satu kabupaten terbaik di Indonesia. Dan ini adalah comment centernya. Saya tuh kalau diundang bupati kepengen banget Pak punya comment center dong. Jadi kalau investor datang nggak perlulah diajak ke lokasi. Betul. Tunjukin tuh. Ini kami punya, ini potensinya, ini zonasinya. Ini perizinannya, ini UMK-nya, ini demografisnya, berapa perempuan, berapa laki, itu penting ya. Dan tamu saya, padahal saya yang jadi tamu sekarang, adalah salah satu bupati hebat Indonesia ya, Kang Doni Ahmad Munir, Bupati Sumedang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Helmi. Keren nggak salah tuh kok ada logo gue di situ. Ini Komisi Antara. Sakti Pak. Apa? Sakti. Saya nyebutnya Kang atau Mas? Apa aja lah. Biasanya apa ya? Adik juga boleh. Yang ngetennya apa? Mas Helmi aja ya? Mas Helmi boleh. Mas Helmi. Saya tuh begini aja. Tambah muda Mas Helmi. Iya. Sejak tidak lagi di TVRI tambah muda gua. Jadi hari ini saya diundang seharian. Diculik saya untuk hadir di Sumedang dan menyaksikan transformasi luar biasa. Sumedang take off. Ya, alhamdulillah. Saking hebatnya kemarin Pak Gubernur ya Ridwan Kamil menghibahkan atau mendonasikan dana untuk membangun lebih untuk Sumedang ya. Ya, alhamdulillah. Saya dengar Kang Emil lagi gandrung banget ya dengan Sumedang. Ya, saya bersyukur Kang Emil ini orangnya objektif. Ya. Jadi dia akan memberikan reward bagi daerah yang mungkin di pandangan beliau ada keinginan kuat untuk melakukan perubahan dan sesuai dengan keinginan beliau. Betul. Mendukung Jabar Kahiji. Jabar Kahiji. Sesuai dengan mungkin frekuensi saya sama pikirannya dengan Pak. Ya, nyambung ya, satu frekuensi. Ingin membangun sama-sama, kemudian ketika kita dialog, ketika kita menyampaikan usulan, Pak Emil seringkali, nah saya ingin seperti ini kalau usulan itu jelas. Jadi seperti itu. Tapi masalah ini, pernah saya menyampaikan ya, saya sama Pak Sekda sama Bapeda menyampaikan program. Nah, sampaikan kalau saya memberikan usulan itu, saya menyampaikan dulu yang sudah diberikan, saya pertanggungjawabkan dulu bahwa saya sudah melaksanakan dengan amanah. Saya tongkrongin karena saya ingin menjaga amanah itu. Baru minta lagi. Kemarin dikasih berapa? Ya lumayan lah. Saya dengar dapat 400 M gitu. Iya, atau Pemkab Sumedang 400 M. Katanya 100 M untuk bangun ada tower ya? 100 miliar. Untuk bangun pariwisata di Jati Gede. Wow. Membangun tower berbentuk kujang kembar, kujang sepasang. Kujang. Ada jembatan, ada masjid untuk rest area. Itu 100 miliar. Dan ini yang gambarnya Pak Emil. Iya, saya tahu. Anggarannya dari beliau juga. Iya. Ya alhamdulillah. Dia tuh kalau ngebangun itu kepengen, saya dulu pernah nih, ini cerita saya potong aja. Dia kalau desain tuh ya dia arsitek lah. Betul. Ya kan, saya pernah dulu mau membangun di Bandung gitu, salah satu gedung kesenian. Dia minta desainnya itu dari Zahadid. Zahadid itu adalah arsitek terbaik dunia, gurunya beliau tuh. Jadi desainnya pasti dia pilih. Ini dia bangun sendiri, dia desain sendiri. Alhamdulillah. Jadi monumental. Jadi Pak Emil gini, saya kan suka kalau membangun ada benchmark ya. Ya, menjadi ikon. Jadi ikon seperti Menara Eiffel, Liberty. Jadi ini posisinya kalau Liberty kan di pulau ya. Di laut itu mana. Ini kan pinggir bendungan. 99 meter. Jadi, tingginya. Wow. Jadi hampir seperti dan Twin Towers, kujang kembar. Seperti itu. Jadi tapi ini sebenarnya ini kompensasi untuk masyarakat Sumedang juga, Pak.
Jadi Pak Helmi ya, Sumedang ini spesialis membuat bendungan. Tapi airnya bukan untuk Sumedang. Airnya untuk luar Sumedang. Saya minta begini, orang Sumedang membangun Jati Gede ini merelakan tanahnya. Merelakan hilang mata pencahariannya. Hilang rasa betahnya. Tapi irigasinya bukan untuk Sumedang. Tapi bukan untuk Sumedang saja. Bukan untuk Sumedang. Enggak, Sumedang enggak kedapatan irigasinya. Masa? Enggak dapat. Irigasinya itu untuk Indramayu, Cirebon, Kuningan, sebagian Jawa Tengah. Tapi bagi saya gini Pak Gubernur, ke Pak Menteri, bagi saya sebagai Bupati Sumedang tidak masalah. Inilah kontribusi Sumedang untuk NKRI. Yes. Tapi kami tidak ingin menciptakan kemiskinan baru di proyek-proyek strategis nasional. Sementara Jati Gede ini tidak boleh untuk jaring apung. Sepakat saya itu, jangan karena merusak. Yang boleh adalah untuk pariwisata. Pariwisata butuh 3A kan? Yang sedapatan ilmunya dari Pak Arif Yahya nih. Pertama aksesibilitas, jalannya, kedua amenitas, pasos-pasumnya, dan ketiga adalah atraksinya, di branding. Ada atraksinya, city branding dan sebagainya. Makanya Pak Gubernur memberikan itu sebenarnya kompensasi juga supaya ekonomi bergerak lewat wisata. Minimal ada atraksi. Betul. Ada sebuah desi baru. Saya lupa tadi nanya. Itu kemarin 2 calon presiden kesini ngapain? Gini, ini harus didengar oleh masyarakat semuanya. Ada Kang Emil sama Anies Baswedan gitu. Bertemu di Sumedang. Iya. Ini tentunya kehendak Allah. Iya. Tapi yang jelas kalau boleh saya dulu inisiatif siapa sih? Saya potong dulu. Inisiatif saya. Oke. Tapi dalam konteks saya itu dulu Komisi 10. Bermitra dengan Mendikbud Pak Anies. Waktu Mendikbud. Oh iya. Jadi kenal sudah di sana sama Pak Anies. Udah kenal lama ya? Udah kenal lama, mitra kerja di komisi. Ya. Kemudian Pak Anies jadi gubernur, saya jadi bupati. Ketemulah saya di rumah seorang menteri, salah satu menteri. Saya kelakar Pak Anies, Pak Gub, saya mau nagih royalti Sumedang. Royalti juga ya? Saya bilang gitu kelakar. Nagih royalti Sumedang dari Jakarta. Kaget ya? Kaget dia, berketawa. Apa penting royaltinya? Begini, Sumedang itu dulu ada namanya Pak Ali Sadikin. Ali Sadikin, putra Sumedang. Putra Sumedang, menjabat gubernur tahun 66 sampai 77. Dan yang membangun Jakarta? Membangun Jakarta jadi maju. Sekarang saya minta keuntungannya dari itu. Bokis ini. Minta keuntungannya. Bisa aja bupatinya. Nah, udah gitu terus? Pak Anies bilang, mau apa royaltinya? Ya saya minta kita kerjasama ekonomi, bagaimana pasokan pangan, UMKM. Karena kan DKI kan tidak memproduksi kan? DKI 58% dari luar DKI. Dari luar DKI ya? Saya minta dari Sumedang. Oke, diagendakan saya ketemu Pak Anies di Balai Kota. Oke. Waktu itu udah saya sampaikan. Oh, ke sana? Saya jelaskan sampai detail. Pak Anies ngutus aparatnya ke Sumedang untuk mengecek sebagainya. Pak Anies bilang, saya akan ke Sumedang setelah Lebaran. Nah, kemudian komunikasi lagi, menentukan hari Jumat itu. 11 Juni ke Sumedang. H-2 saya lapor ke Pak Gubernur. Ke Pak Emil. Pak Gub, izin laporan, intinya saya akan kedatangan Pak Anies. Akan sangat berbahagia kalau Pak Gubernur datang juga. Ternyata insya Allah saya hadir. Nah gitu intinya. Jadi ketemu, ternyata Pak Anies nginep. Alhamdulillah. Nginep di Sumedang. Saya tawarkan juga, bagus kalau nginep lebih bagus lagi. Saya subuh aja bareng. Kata Pak, subuh saja saya ke Sumedangnya, karena ada acara di Bandung. Kata Pak Emil. Kang Emil ya. Kata Kang Emil. Ya akhirnya kita, Pak Anies tidur di Rumah Negara tadi? Di Gedung Negara. Ya. Saya ketar-ketir juga Pak Helmi sebenarnya. Kenapa? Karena banyak cerita. Kalau nginep di gedung itu ada cerita-cerita sebelumnya lah. Serem. Pernah ada artis dulu katanya sampai lari juga gitu. Tapi Pak Anies nggak ada apa-apa. Pas bangun subuh, saya tanya, Pak Anies, gimana tidurnya, nyenyak nggak? Alhamdulillah nyenyak katanya. Begitu ke kasur langsung tidur aja, alhamdulillah.
Udah saya ceritakan, untung ceritanya baru sekarang. Nah, jadi waktu itu subuh berjamaah bareng. Oke. Subuh berjamaah bareng dengan Kang Emil. Kang Emil dengan Pak Anies, saya. Oh, Kang Emil datang subuh-subuh ke sini. Subuh-subuh datang. Oke. Jadi Pak Emil subuh langsung ke Masjid Agung. Saya dari Gedung Negara dari Pendopo ke Masjid Agung bareng Pak Anies. Udah gitu salat subuh, ada sambutan dari saya, Pak Emil dan Pak Anies. Udah gitu lihat alun Sumedang. Alun pun itu hasil karya Pak Ridwan Kamil juga. Karena Pak Ridwan Kamil itu kebetulan kakeknya belakang Masjid Agung rumahnya. Waduh, kakeknya? Iya, ada sejarah kakeknya. Oh, jadi ada darah Sumedang darah juga? Sumedang. Karena dulu kalau lebaran itu sholat di Masjid Agung di alun-alun. Lihat alun-alun, langsung ke museum, langsung makan tahu. Dan ini diplomasi tahu. Diplomasi tahu. Diplomasi tahu Sumedang. Ya ngobrol biasa, ngobrol menjajakan tentang kerjasama ekonomi, karena bagi kami ini salah satu untuk memulihkan ekonomi daerah dengan cara seperti ini. Oke. Jadi pasokan waktu itu sudah kita pasok 30 ton ya beras untuk pertama. Apa jadi yang akan disuplai ke DKI apa ya? Beras, produk-produk UMKM. Produk UMKM. Itu langsung kemarin disuplai, nanti masuk di Jakmat di mana. Saya lihat langsung saya cek ke staf. Nanti kedepannya ada hortikultura, bisa peternakan dan sebagainya. Bahkan saya tawarkan juga kalau DKI mau invest, kita punya KEK Pariwisata Jati Gede dan daerah industri Buah Dua Ujung Jatomo. Jadi gitu. Jadi intinya betul-betul itu penjajakan yang sangat mendalam lah. Dalam masalah ekonomi. Nggak ada deal-deal politik tuh dua orang tuh ketemu? Nggak ada lah. Mungkin nggak tahu dalam hatinya ada. Kalau selama dengan saya nggak ada politik. Karena masih jauh lah Pak Helmi. Mungkin Pak Helmi nanti tiba-tiba muncul. Enggak lah kalau saya nggak. Saya bupati aja gagal Pak. Mungkin ada mereka berdua gitu. Ada berdua Pak. Iya berdua. Jadi Pak Bupati nggak boleh dengar ada kali bisik-bisik. Ada berdua dulu memang sebelum saya bertiga. Ya saya kesempatan dulu dong. Masa harus diwasitin sama saya terus kan. Karena saya mendengar secara sejarah banyak sekali presiden Indonesia itu ada hubungannya dengan Sumedang ya. Pernah ke sinilah, apalah gitu. Iya, memang rata-rata presiden pernah ke Sumedang, dan Sumedang sendiri memang sudah memiliki sejarah. Dulu Wapres Pak Umar. Pak Umar ya. Iya, orang Sumedang. Ya, luar biasa. Semua orang sejak itu Pak Aniesnya kemana-mana tuh. Gitu. Sumedang, diplomasi tahu Sumedang. Tapi ini menunjukkan bahwa Pak Bub betul-betul bergaul ya. Punya relasi, memanfaatkan koneksi untuk membangun Sumedang. Jadi betul tadi ya. Dulu apa peringkat yang juru kunci di Jabar itu apa? Iya, saya dilantik pertama 20 September 2018. 2018? Dengan lainnya itu untuk akuntabilitas kinerja. Ini penting nih. Sumedang ini nilainya 46. Iya. Ranking ke-27. Dari 27 kabupaten kota. Juru kunci atau mah? Juru kunci. Iya. Kemudian sekarang hasil 2020. Iya. Kami nilainya 70 lebih. Wow. Sekarang sudah peringkat ke-5 besar di Jawa Barat. 5 besar Jawa Barat. Nasional? Nasional kita baru lihat peringkat di regional di Jawa Barat. Regional, ya. Untuk akuntabilitas. Ini artinya tuh apa? Kalau saya akuntan. Iya. Ini bupati juga luar biasa, doktor dalam bidang akuntansi. Kalau saya S2 doang akuntan, itu pun udah dingin banget S2 doang. Apa sih artinya? Apa akuntabilitas itu apa sih? Berarti tata kelola pemerintahan kita sudah berbasis kinerja. Berbasis kinerja. Sudah berorientasi hasil. Yap. Jadi setiap anggaran yang dikeluarkan itu dapat dipertanggungjawabkan. Ada manfaatnya, ada dampaknya untuk rakyat. Wow. Itu intinya. Jadi betul-betul anggaran itu berbasis kinerja, berorientasi hasil, ada manfaat, ada dampak, dan setiap rupiah yang dikeluarkan jelas dampaknya, jelas manfaatnya, dan ada indikator kinerjanya. Oke, dan saya mendengar Sumedang baru saja mendapatkan penghargaan yang terbaik dalam bidang e-government. Betul. SPBE atau e-government. Jadi itu sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Alhamdulillah kami dari 2,4-an indeks semula sekarang 3,8. Dan tertinggi di antara seluruh pemerintahan. Di antara seluruh pemerintahan di Indonesia. Tapi dengan kementerian kami kedua di bawah 8. Hanya di bawah 8. Hanya di bawah 8. Jadi Jawa Barat kalah.
Kalah. Kang ya? DKI kalah. Dan saya dulu berguru ke Banyuwangi. Berbanyuwangi. Ke Sabasa ke Mas Anas. Dan sekarang Banyuwangi saya lihat udah nggak di top 10 ya? Mas Anas saya akan kalahkan Banyuwangi. Oh. Untuk SPBE saya sudah mengalahkan ya, alhamdulillah. Saya lihat Banyuwangi sudah tidak di top 10 ya? Masih kalau salah. Masih. Di 8 tuh di berapa untuk SPBE ini. Pak dulu nomor 1 ya? Dulu lumayan berkaitan dengan e-government-nya. Oke. Pak Bupati. Saya tahu nggak gampang melakukan perubahan-perubahan itu. Ya, Bapak kan dari jalur partai kan ya? Dari partai. Sebelumnya DPR kan? DPR, ya. Bukan seorang birokrat yang dari bawah kan? Bukan pemimpin organik. Betul. Dan wakil juga begitu kan? Betul. Wakil juga DPRD, ketua DPRD Bandung dan kemudian sekarang mendampingin Bapak. Betul. Saya tahu Bapak itu adalah orang dari luar masuk ke dalam pemerintahan Kabupaten Sumedang yang orangnya itu-itu aja. Nggak gampang melakukan perubahan. Apa yang Bapak lakukan kok bisa berubah dalam waktu yang sangat cepat? 2 tahun kan? 2 tahun. Pertama, kembali ke titik awal saya ke Sumedang. Ya. Saya orang Sumedang tentunya. Ketika di Jakarta, melihat Sumedang yang mohon maaf kurang terurus. Ya. Saya kembali dengan niat utama ingin membangun Sumedang. Jadi pertama ada patriotic call. Panggilan patriotik untuk kembali ke Sumedang, memajukan Sumedang, karena di dalamnya ada anak cucu saya. Jadi muncul political will, muncul kemauan kuat. Jadi saya membuatkan niat dan tekad untuk melakukan perubahan di Sumedang ini. Dengan cara apa? Pertama tentunya berangkat dari masalah. Ya. Saya harus paham akan masalah yang ada di Sumedang. Di mapping dulu persoalan. Di mapping, dan saya dapatkan dari riset, dari survei. Apa masalah utamanya di Sumedang? Ada kemiskinan, ada pendidikan, ada kesehatan, ada jalan yang rusak, dan sebagainya. Kinerja ASN. Ada semua itu ya? Ada. Jadi kita urut lagi. Garis kemiskinan di atas rata-rata nasional. Stunting di atas nasional. Apalagi? Kemudian kinerja ASN juga kinerja ASN di bawah. Karena akuntabilitasnya kan rendah. Berarti di bawah. Di bawah. Kemudian banyak infrastruktur yang rusak. Jalan-jalan banyak rusak. Banyak yang rusak. Itu adalah pandangan masyarakat. Hasil riset kami, hasil survei, dan melihat data itu, berangkat dari masalah, saya harus hadir untuk mengatasi masalah dengan cara menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan yang berdampak kepada mengatasi masalah tadi. Jadi masalah dulu, baru dicarikan kebijakannya untuk mengatasi masalah itu. Jadi setiap kebijakan yang saya putuskan harus berdampak kepada mengatasi masalah. Istilah saya dengan Pak Sekda itu harus impactful. Betul. Yes. Harus ada impact. Ya, memulainya Pak Helmi memang tidak gampang dong. Tidak gampang. Wow. Saya pertama itu begitu memulai bagaimana pelayan bisa cepat. Pelayanan dulu. Pelayanan. Karena kita adalah pelayan publik. Pelayan publik. Yang saya sampaikan tadi sebagai pelayan itu harus ada niat dalam hati kita, layani rakyat dengan baik. Kalau kita melayani rakyat dengan baik, Allah akan mempermudah urusan kita. Saya ulangi nih. Gitu. Kalau kita melayani rakyat dengan baik, Allah akan melayani kita atau memberikan kemudahan-kemudahan. Jadi intinya gini, kalau kita mempermudah urusan rakyat, Allah akan mempermudah urusan hidup kita. Itu intinya. Saya dilantik Oktober saya luncurkan KTP lewat kantor pos diantarkan langsung gratis. Jadi waktu itu saya lihat di riset bahwa rakyat ini kesulitan berbulan-bulan dapatan KTP. Ya, antri gitu ya. Antri. Akhirnya saya buat kebijakan di Dukcapil, saya minta KTP kerjasama dengan kantor pos. Rakyat Sumedang hanya datang sekali ke kantor pos, ke Dukcapil atau ke kecamatan, datanya masuk, langsung pulang ke rumah. Nanti diantar ke kantor pos? Kantor pos gratis. Itu 2018. Enggak ada pungutan-pungutan? Ada pungutan. Memotong pertemuan antara masyarakat dengan pemberi pelayanan. Itu 1 bulan setelah Pak Bupati terpilih ya? Terpilih. Itu Oktober. Jadi MUI dengan kantor pos. Dan pos dibayar oleh kita. Jadi langsung, jadi tidak usah bolak-balik nanyain. Pokoknya setidaknya 3 hari kantor pos mengantarkan ke. Anggarannya dari mana Pak Bupati? Dari APBD. Karena Anda kan masuk di akhir tahun, di mana anggarannya perubahan masih masuk saya. Oh, masih bisa perubahan. Nah, jadi itu walaupun dilantik ketika perubahan
Pemda sudah berkomunikasi. Saya ini kan pernah memimpin lembaga publik juga, pernah nyarsi. Jadi saya tahu banget melakukan perubahan itu tidak gampang karena anggarannya kan harus diusulkan di setahun sebelumnya, kecuali ada anggaran perubahan. Nah, saya tambahkan dari CSR. Dari CSR. Upaya itu. Yeah. Nah, kemudian misalnya begini, udah KTP gratis gitu, sekarang dengan transformasi digital, sekarang dilanjutkan dengan Sila Sidakep. Apa itu? Sistem melayanan kependudukan, aplikasi. Aplikasi. Di KTP lewat handphone saja, masukkan nik, posting ini. Semua lewat handphone? Lewat handphone. Sekarang ini? Iya. Nanti langsung diantar oleh kantor pos ke rumahnya. Jadi nggak usah datang lagi, semua persyaratan lewat handphone. Aplikasi? Lewat aplikasi. Wow. Namanya Sila Sidakep, akte sama kakak, termasuk perizinan ada juga, si IC Mandiri. Sistem izin cetak mandiri. Langsung keluar. Nah, itu untuk pelayanan publik. Yang kedua, sama pelayanan publik, November saya buat sebuah kebijakan dokter layak dawat atau layak dawat 119. Apa itu? Jadi orang Sumedang yang sakit, dia lansia, tidak memiliki kekuatan mobilitas pergi ke rumah sakit, ke puskesmas, atau ada gawat darurat, tinggal telepon 119. Oke. Nanti tenaga medis datang, memeriksa, kalau ternyata parah, bawa ambulan, itu gratis. Nah, ini awal-awal tidak mudah. Kayak layak dawat, saya dapat cari CSR untuk motornya dan sebagainya. Awal-awalnya memang biasanya nyaman, zona nyaman. Sekarang harus ke zona yang kerja keras, kerja cepat. Ya, ini yang saya akan bahas nih, Pak Bu. Betul. Karena saya banyak saya sekarang banyak bertemu dengan para bupati, saya diundang. Keluarnya begitu, bupatinya mau terbang tetapi mohon maaf SDM-nya, ya kepala dinasnya, itu stafnya tidak bisa gitu. Ya karena memang tidak terbiasa. Bupati kan orang luar ya, Betul. Orang luar dari birokrasi. Betul. Apalagi kalau bupatinya itu adalah orang swasta. Betul. Yang cara berpikirnya, speednya beda tuh. Betul. Wah, dia waktu janji kampanye keren dong. Akan ini, akan itu. Begitu masuk dalam birokrasi, aduh. Dan ini apa rumusnya, rahasia Pak Bupati bisa melakukan transformasi yang demikian cepat? Melakukan penggeseran orang? Ya, yang saya lakukan adalah konsolidasi birokrasi. Pertama. Jadi bagaimana menyamakan visi, persepsi, gerak dan langkah, dan saya turun tangan. Contoh ketika KTP, ada yang jadi rugi kan? Yang biasanya dapat jadi tidak dapat. Saya datang, kumpulkan semua person dari dinas tersebut. Saya sampaikan kebijakan saya, arahan saya, dan kalau Anda bekerja baik akan kami berikan apresiasi juga. Kalau tidak, tunjangannya. Kalau tidak, out. Seperti itu. Pindah. Seperti itu ya. Jadi ada reward and punishment-nya. Ya. Jadi kami konsultasi birokrasi, datang ke dinas, saya turun langsung ke dinas, kumpulin semuanya. Oke, dari hati ke hati, inilah kebijakan kami. Tapi kami pun tetap akan memberikan kesejahteraan. Karena TPP kami cukup besar juga. Dibanding dengan tetangga, TPP, tunjangan kinerjanya cukup tinggi. Kan udah ada itu. Skornya berapa sih? Skornya 79? Skornya detailnya ya. Detail ya. Cuma yang jelas tinggi di antara Garut, Majalengka, Subang. Di seputaran tetangga kita paling tinggi. Ini kan sebenarnya harusnya memotivasi lebih keras bekerja. Terus kemudian yang kedua, ketika layak rawat 109, itu pada protes puskesmas. Karena kan harus ada yang standby, harus ada yang piket. Saya kumpulkan seluruh puskesmas, saya datang. Langsung dikasih pencerahan sebagainya. Sampai diskusi, dialog. Bapak ada yang ingin jadi lagi 2 kali ya? Ada yang gitu juga. Padahal saya baru jadi 1 bulan 2 bulan. Kau udah mau mikir periode kedua ya? Jadi ketika bupati berbuat baik itu pikirannya ke sana aja. Kalau saya lihat ibadah kata saya, ini baru 2 bulan kok ngomong-ngomong ke depan. Yang jelas saya ini punya janji politik. Untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, mensejahterakan mereka. Tapi saya potong, seluruh bupati nyalon juga punya janji politik. Masalahnya itu bisa dipenuhi atau tidak. Ini kan masalah akuntabilitas juga. Pak Bu, saya potong lagi Pak Bu. Melakukan itu kan tidak gampang. Saya tanya, berapa posisi yang Bapak geser pada saat di awal-awal jadi bupati? Di awal-awal jadi bupati itu kan pasti ada yang nggak mau dong. Kenapa saya pilih
konsolidasi birokrasi. Karena bupati baru 6 bulan setelah itu boleh menggeser. Jadi di aturannya boleh menggeser setelah 6 bulan menjabat. Oh, ada aturannya begitu? Iya, makanya konsolidasi kita sadarkan, kita ajak. Jadi diajak dialog, diajak ngobrol, disamperin, dan sampaikan visi misi itu sampai yel-yelnya, semuanya harus paham visi misi. Karena kalau sudah paham kan ada aware, ada kesadaran dan dia mengeksekusi ke depannya. Nah, jadi memang akhirnya saya sudah memberikan sebuah kepastian pada mereka. Saya akan melakukan sistem merit, siapa yang bekerja keras, yang bagus akan naik, yang tidak. Jadi saya sudah berikan itu ancang-ancang kepada mereka. Setelah 6 bulan Anda bisa melakukan penggeseran. Iya. Lakukan pergeseran atau penonaktifan atau apapun. Pergeseran. Oh, digeser-geser aja. Geser mana yang kompetensinya mengarah ke pencapaian visi misi kami. Berapa orang yang digeser? Berapa waktu? Enggak, ini angka ini penting apa Bu? Biar bupati-bupati lain yang melihat menonton itu bahwa memang hampir di awal itu hampir 67%-an lah digeser. 67% dari? 60-70% dari 100% ya, dari eselon 2 itu. Eselon 2 jumlahnya berapa? Eselon 2 26-an, 28. Ada yang terpaksa digrounded? Enggak, cuma dipindahin ke tempat yang tidak terlalu penting untuk mencapai visi misi Pak Bupati. Itulah tempat yang orang sudah Bapak sopan banget sih. Sopan banget ngomongnya. Kalau saya mah belak-belakan aja. Betul. Pak Bu, saya dengar juga Pak Bu membangun teknologi luar biasa sekarang ya. Betul. Saya tadi lihatin Sumedang conversational government. Wih, gila, tinggal masukin aja. Mau kemana aja muncul langsung gambar langsung 360. Betul. Wih, dan itu basisnya tuh chat ya. Maksudnya chat ya, bukan website, bukan aplikasi. WhatsApp. Wih, gila. Ada kabupaten lain nggak yang membuat ini sih? Sejauh ini saya kurang tahu ya, mungkin ada, mungkin tidak ya. Yang jelas saya baru tahu yang di Sumedang yang ada itu. Iya. Sumedang ya. Sumedang. Jadi sangat digital Sumedang itu. Iya. Apalagi kemudahan-kemudahan yang menggunakan digital, Pak Bu? Nah, digital pertama itu ya. Kedua untuk stunting. Ya. Ada simpati untuk menurunkan stunting. Ada by name by address. By name by address. By address by yang stunting. Dan itu kan ada posyandu ya, balita itu. Nah, si posyandu ini udah ada data timbangan berat badan dan panjang badan. Semuanya ada di big datanya itu. Ngasih ke KPM, kelompok pemberdayaan masyarakat, satu desa satu. Si KPM ini dapat smartphone dari kami. Langsung data itu di-share ke kami ke sini. Wow. Data itu by address dan kenapa stuntingnya tinggi di sana. Nanti kita balikin dengan ini harus dilakukan. Semuanya bisa dimonitor. Dimonitor. Pak Bu bisa monitor dari sini ya? Bisa. Boleh dong, tunjukin dong. Jangan cuma begini doang nih. Dan ini yang bangun siapa? Ini yang bangun kami. Anak-anak PNS. Isinya PNS. Yang bangun aplikasi. Yang bangun isi aplikasi PNS semua. Semuanya PNS kami yang bangun. Wow. Jadi nggak ada perusahaan, nggak pakai konsultan, nggak pakai vendor. Karena takut dikunci nanti. Takut dikunci ya, kuncinya dipegang lagi. Dipegang nanti. Apa-apa harus buka kunci lagi, bayar lagi kan? Saya dengar di Sumedang ada berapa? 37 programmer PNS-nya? Iya, PNS. Jadi ketika ada ASN baru, ketika ada kuota itu, kan biasanya Pan RB kuotanya mau apa? Bukan kami. Masukin programmer. Karena kami sedang ingin membuat Sumedang Digital Region. Kami masukkan minta. Ini bupati-bupati wali kota yang lain nih, kalau mau nyontoh Sumedang. Ya itu, jadi dia kuncinya transformasi itu SDM. Betul. Ya, ini apa nih Pak Bu? Ya. Ini silakan ya, ini petanya dulu bisa disampaikan, peta tentang stunting. Nah ini, yang merah ini yang stuntingnya tinggi, kecamatan. Tanjung Medar, Jati Gede, Cisitu dan Cibugal, itu yang tinggi. Nah, coba Tanjung Medar diklik, yang itu mana? Nah. Ini total database-nya berita yang tetap 435. Kemudian ini yang stunting. Laki-laki, perempuan. Ini bawah per desanya ada langsung. Nah ini
Ini per desa. Warga Luyu Balita 41. stunting sekian. Proporsinya 7%, 41. Kita coba nanti by address-nya, diklik. Coba Sukabukti coba. Apa tuh Tanjung? Oke, nggak apa-apa. Coba satu desa aja. Nah ini coba ke bawah dulu. Nah ini seperti ini intervensi penurunan stuntingnya. Ini untuk tadi Kecamatan Tanjung Bedar. Jadi Tanjung Bedar programnya harus ini gitu. Jadi intervensinya kita berikan. Salah satu cakupan Bumil. Bumil Ya, itu ibu hamil kan? Ibu hamil. Bukan Bu Emil lah ya, Bumil. Bumil. Ibu hamil. KEK yang mendapat PMT pemulihan. PMT itu apa Pak Bu? Makanan tambahan. Oh. Perkembangan tambahan. Wah udah lengkap dong apa yang harus dilakukan. Yang merah lagi apa tuh? Cakupan Kehadirannya kehadiran di Posyandu. Masih rendah 64%. Masih rendah. No wonder ya. Yes. Jadi ini jelas. Jadi sekali lagi yang bangun ini PNS sendiri? PNS sendiri. PNS kami yang di Diskom Info Sanditik. Okay. PNS kami. Sekarang, tapi terus ini belajar, proses pembelajaran terus. Ya. Dan kami betul-betul perhatikan. Ya. Proses belajar dari mana? Ada studi banding ke daerah mana atau apa? Ada mereka pertama banyak yang belajar sendiri. Kemudian kita ada peringkat kapasitas. Termasuk ahli IT yang itu yang misalnya ada dari yang tadi presiden sebuah presiden alumni tadi ada yang Pak Hilmi sebutkan dari TLU, terus memberikan coaching, mengarahkan. Tidak lebih dari itu. Ada yang lain mungkin dengan kreativitas dari para AS itu sendiri. Kreativitas. Ini by name by address bisa dibuka nggak? Coba by name by address. Data Posyandu. Ini Posyandu Bougainville 11, total anak sekian. Coba lihat yang laki-laki 34. Oh ini namanya lengkap. Nama lengkap ini udah. Daftar anak yang stunting ini. Bisa segitunya orang tuanya nih. Niknya sekian ada niknya, laki-laki. Lahir 30 April 2016. Anak kedua. Nama orang tua. Umar. Nik orang tua. Panjang badan. Gila. Udah ini. Jadi kita jelaskan good data, good decision. Good decision. Good decision hanya bisa dilakukan kalau kita punya good data. Good data. Itu karena saya kalau bekerja pasti berbasiskan data. Bukan berbasiskan gosip. Atau bawaan ngomong katanya-katanya ya. Udah data. Ini contoh untuk. Jadi nggak ada istilah sini asal bapak senang gitu. Enggak. Asal bupati senang nggak ada ya. Saya sering cek and recheck. Saya turun langsung sampai detail. Jadi itulah sebabnya Bupati Sumedang komit untuk membawa Sumedang menjadi IGOP kelas dunia ya. Kelas dunia. Government-nya kelas dunia. Dan itu prosesnya Pak. Itu harus dipaksakan terus, di-try, coba terus, di-repeat, diulang. Karena ibarat gini, ini kan kita gini, saya dengan teman-teman Pak Wabu, Pak Sekda, innovate or die kan gitu. Ya. Inovasi ini kan tidak mudah. Merubah kebiasaan. Jadi ibarat ibarat memasukkan segitiga kepada lingkaran. Jadi bagaimana lingkaran sistem ini segitiga bisa masuk. Ini memang butuh turun tangan. Saya sampai turun tangan untuk Isakip desa saja. Saya Pak Wabu, Pak Sekda turun tangan bagi-bagi kecamatan. Undang Kades dan Sekdesnya. Bahwa Sakip desa turun langsung. Sakip desa ini adalah tools kita. Ya ini Isakip ya. Sakip desa. Ini kreasi kita. Sumedang. Ya Sakip desa. Sakip itu adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Desa. Tempat lain mungkin level kabupaten aja belum skornya tinggi. Ini desa. Betul. Jadi kecamatan pasti ada. Langsung desa. Dan ini saya dengar akan diterapkan di berbagai kabupaten di Indonesia ya. Ini pertama diboyong oleh Mendes untuk diterapkan kabupaten kota Indonesia. Tapi diawali oleh Pak Gubernur. Pak Gub akan mengeluarkan Kepgubnya pertama di seluruh Jawa Barat. Karena dengan ini Pak Helmi, saya merasakan betul. Dan desa kan 70 triliun lebih. 72 triliun negara kita. Uang beredar di desa. Sumedang hampir main-main. Dana desa itu tidak main-main. Hampir 375 miliar Sumedang. Dan banyak penyimpangan kan kalau tidak diawasi. Betul. Makanya ini harus jelas fokusnya, arahnya. Nah, yang saya rasakan dana desa ini belum berdampak signifikan terhadap mengentasan kemiskinan. Betul. Terhadap menurunkan stunting, terhadap peningkatan pelayanan publik. Makanya dengan Sakip desa ini
Dan dari desa itu dikelola berbasis kinerja, berorientasi hasil. Indikator kinerja utamanya hanya 3. Kalau desa jangan terlalu banyak dikasih indikator kinerja. Betul. Pusing nanti. Iya. 3 saja. Jadi indikator kinerja utama desa itu dengan Sakip desa hanya 3. Apa? Pertama, menurunkan kemiskinan. Menurunkan kemiskinan. Angka kemiskinan, oke. Kemiskinan. By name by address. Nanti kita by lihat. name by address, ya. Itu diperjanjikan dengan camat. Oke. Dengan camat. Jadi tahun ini saya akan mengentaskan kemiskinan 20 KK. Namanya ini, alamatnya ini. Caranya dengan program apa? Rutilahu, bantuan ekonomi, pekerjaan. Itu pertama. Nomor 2? Nomor 2, menurunkan stunting. Stunting. Tadi I stunting. I simpati untuk stunting. By name by address stunting. Sehingga kita bisa dari 32 turun ke 17%. Gila ya. Dari 32 turun ke 17 dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun. Tidak gampang menurunkan stunting. 15 poin gitu, tidak gampang. Betul. Saya tahu betul. Jadi angka kemiskinan turun juga. Turun juga. Di pertama ini sebelum Covid ya. Iya. Dari 18 ke 19, 19 ke 20. Iya. Itu kami turun di 9,05 dari 10,26. Oke. Jadi biasanya turun 0,5%. Dokumen historis kami 5 tahun ke belakang rata-rata 0,5% turun. Iya. Ketika pakai Sakip ada upaya kita transformasi digital, kita bisa di 0,7 penurunan kemiskinannya. Ya penurunannya meningkat. Ya. Oke. Nah, itu jadi yang kedua meningkat ya. Penurunannya meningkat. Jadi penurunannya meningkat dari 0,5 jadi 0,7. Inilah manfaat dari digitalisasi ya. Digitalisasi. Mengontrolnya menjadi lebih efektif. Lebih efektif, lebih mudah dan mempercepat. Jadi yang kedua, menurunkan stunting. Yang ketiga adalah meningkatkan indeks kepuasan masyarakat. Oh, ada juga. Nah, itu conversational government itu salah satu di desa nanti kita terapkan. Desa kami sekarang sudah pakai tanda tangan elektronik. Semuanya. Tanda tangan elektronik. Desa-desa. Ada e-office desa kan? Saya ada e-office ASN. Ada e-office loh. E-office. Desa. E-office desa. Jadi mereka sudah ini. Emang Kades diajarin semua Pak Bu? Iya. Banyak Kades juga yang mungkin gatek-gatek juga ya? Iya, kan diajarin. Tapi gini, saya ini juga tercengang juga ternyata banyak aparat desa yang milenial juga. Sekarang ya? Udah makin muda ya? Udah makin muda. Jadi saya awalnya underestimate juga. Nah ini coba. E-office. Coba yang e-office desa ini. Desa pakai absensi, surat masuk mana? Pakai absensi, pakai handphone, desa juga. Aparat desanya. Surat menyurat udah nggak ada print-print lagi, nggak ada ya? Iya. Baik, jadi kalau desa bersurat ke bupati sekarang semuanya sekarang melalui? Ada yang langsung, ada yang belum ini. Masih ini kan, continuous, masih proses. Oh, tergantung ini juga kali jaringan internet juga ya? Dan di desanya juga. Tapi yang jelas sekarang, nah ini. Wah, ini Camat Tanjung Sari. Nah ini contoh-contoh surat yang berbasis ini. Ditandatangani secara elektronik oleh Dr. Ida Farida, Camat Tanjung Sari. Ini semua balai sertifikasi elektronik, udah masuk BSSN semua. Jadi itu kok ngantri Pak minta. Itu pakai QR code gitu ya? Iya. Dan ini dari pusat, dari BSSN, Balai Standar, apa namanya? Balai Standar Nasional untuk elektronik itu. Balai sertifikasi elektronik ya? Iya, sertifikasi elektronik. Wih, jadi nggak bisa gini kalau belum ada approve dari itu. Nggak bisa juga ya? Nggak bisa, dari pusat. Pak Bu, katakanlah saya investor nih, saya datang ke sini, saya nanya, Pak Doni, kalau saya mau investasi di berbagai bidang, saya bisa ngelihat nggak? Bisa. Coba. Tapi sebelum ini saya ingin menampilkan satu. Sebelum ke investasi, saya ingin menampilkan ini, yang Sakip, yang ini, yang kemiskinan. Sakip kemiskinan, oke. Yang kemiskinan, yang rumah yang miskin seperti apa. Nah ini mapnya. Nah ini salah satu desa, namanya Desa Sukajaya di atas, Pak Helmi. Sukajaya. Nama kadesnya itu di Gunung Puyuh. Nah ini dia punya yang miskin ini yang harus dituntaskan. Ini by home ya? Rumah. Iya, by home. Alamat kan, by address. By address. Oke. Ini yang merah yang yang tidak tercapai targetnya, yang hijau yang tercapai targetnya tahun 2020. Ini rumah. Coba sekarang yang tidak, nah ini. Rumah ini masih miskin. Ini rumahnya. Wow, ini harus beda rumah nih, program saya harus masuk nih. Ini virtual langsung di dalamnya. Sampai ke dalamnya? Dalamnya semua. Ini mungkin Pak Bupati udah janjian kali, coba sering milih. Sok, coba. Enak aja. Sok, mana? Coba pilih. Coba merah yang paling bawah tuh, ke bawah lagi. Itu coba.
Wandi. Wah, ini udah bagus ini. Oh, ini udah bagus ini. Udah bagus ini. Berarti udah harus keluar ini. Ini harus hijau ini. Ini harus hijau ini. Oh. Tapi gila. Ini cek nih, bagus nih Pak Helmi, makasih. Ini udah bagus ini, berarti harus hijau. Coba lagi ya ini, yang ini. Yang lain. Nah, ini coba. Ilin Sutandi. Nah. Gila. Jadi hampir seluruh rumah di Sumedang Bapak bisa kontrol isinya kayak apa? Iya, bisa kontrol ya. Bisa kontrol. Jadi Hakul yakin, Ainal yakin bahwa ini harus dibantu. Jadi orang kan kalau dan menghemat kunjungan ya, betul, menghemat tenaga, betul, menghemat waktu ya. Betul. Menghemat waktu ya, insya Allah. Makanya good data. Ya, make good decision. Good decision itu kuncinya. Jadi jadi saya kalau ini sakit desa dijalankan dengan efektif, ya kayaknya kemiskinan cepat teratasi. Ayo teman-teman dari pemerintahan dari seluruh Indonesia kalau mau belajar ke Sumedang, ya banyak sekali yang bisa dipelajari. Dulu pun Bapak belajar dari Banyuwangi ya? Saya begitu dilantik September, November ke Banyuwangi. Saya bawa seluruh SKPD ke sana. Ke sana belajar. Mau peran publik saya buat langsung. Oke. Jadi yang kita belajar itu langsung saya eksekusi cepat. Jadi kan ada gagasan, dinarasikan, eksekusi. Jadi saya memang yang terbilang ingin cepat gitu. Kalau sesuatu ingin cepat. Tapi saya merasakan ya, karena saya juga pernah memimpin Pak. Leadership Bapak mestinya luar biasa. Karena kadang-kadang kita sebagai pemimpin, wah ide kita banyak banget ya, misi visi kita luar biasa. Tetapi eksekusi kan menjadi satu hal juga yang jauh lebih penting daripada hanya kalau cuma ngadu visi misi waktu kita debat kampanye, aduh udah luar biasa, nggak tahu kita siapa yang ngebuatin konsultannya gitu. Masalahnya bisa di achieve atau tidak. Betul. Apa yang Bapak lakukan untuk bisa membuat mimpi Kang Doni yang demikian hebat itu bisa dilaksanakan sekarang? Di mana kuncinya? Di hati, kemauan itu tadi. Oke, itu dari Bapak. Terus dari hati, kemudian tadi kita tahu masalah yang harus diatasi. Tahu, paham betul masalah. Paham masalah. Didukung oleh IT ya. Didukung oleh transformasi digital. Kemudian pilih yang prioritas. Pilih prioritas. Pilih prioritas yang langsung jeleb, nendang istilahnya, nendang ke penyelesaian masalah yang dirasakan rakyat, kan kemiskinan. Ya. Jadi saya fokus ke kemiskinan karena kita pemerintah itu hadir. Ya. Menjadi instrumen untuk kesejahteraan rakyat. Itu kan intinya, negara itu hadir. Betul, setuju. Makanya saya prioritas ke sana. Bagaimana dengan staffing, dengan SDM? SDM-nya, nah diantaranya saya ngundang Mas Helmi ke sini. Ini sejak awal Pak. Saya dulu ngundang Renal Kasali sini. Awal-awal. Prof Renal saya undang beberapa. Jadi terus merubah mindset itu terus dilakukan peningkatan kapasitas dengan menghadirkan orang-orang yang top seperti Pak Helmi dan sebagainya, sehingga ada inspirasi dan motivasi. Setelah gitu setelah termotivasi ada keinginan kuat dari ASN untuk ikut bersama-sama. Tapi kuncinya adalah bagaimana pemimpin itu bisa mengajak mereka bersama-sama menjadi bagian tim kerja dengan kesamaan visi, misi, persepsi, strategi, kebijakan, program, kegiatan. Semuanya bersama-sama. Dan saya itu termasuk disentuh hatinya lah gitu. Disentuh hati. Karena gini, kami punya fondasi dalam membangun Sumedang. Fondasinya agama. Agama bisa lebih mengarahkan kita. Bahwa kita ini bernilai ibadah. Ada yang kita dapatkan di akhirat kelak, tidak hanya di dunia. Itu terarah. Jadi ada spirit keberkahan dan ridha Allah. Saya mendengar Pak Bupati punya program apa yang kalau maghrib mengaji online. Maghrib mengaji online. Iya. Dan Pak Bupati mimpin sendiri. Ya, saya mimpin sendiri. Tiap pada maghrib termasuk sekarang. Pada maghrib sampai Isya lewat live di IG. Setiap Senin sampai Jumat dan saya langsung memimpin. Itu tidak pernah putus. Alhamdulillah sampai hampir setahun sekarang. Dan mengaji ya keberkahan kan, kalau ya saya sebagai umat Islam, Allah akan memberikan keberkahan, menurunkan keberkahan di langit bumi ini kalau masyarakatnya iman dan takwa. Ikhtiar kita kan ada maghrib mengaji dan bersyukur. Jadi itu apa namanya? Terus apalagi kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan khasnya Sumedang? Ada taklim aparatur.
Taklim aparatur. Rutin juga ini. Rutin atau harus diisi aparatur ya, diingatkan. Jadi kita nggak akan hidup selamanya. Apa yang dicari kalau bukan legacy kita untuk akhirat, untuk anak cucu kita. Kan warisan untuk akhirat kan amal soleh kita. Jadi saya diawali di Pak Helmi, luruskan niat. Apa yang kita lakukan adalah bagian dari ibadah. Luruskan niat. Kalau lurus niat ibadah, Allah akan meringankan langkah dan hati kita untuk menjalankannya. Itu. Yang kedua, layani rakyat dengan baik. Layani rakyat dengan baik. Yang ketiga, buat inovasi. Inovasi. Minimal satu SKPD, satu inovasi. Itu awal saya. Ditargetkan gitu. Kemudian setelah buat inovasi kepada SKPD tadi, harus punya legacy. Zaman kita itu apa? Warisan untuk anak cucu kita. Yang akan dikenang oleh anak cucu kita, oleh ASN ke depannya. Karena kan sekarang jejak digital ini bukan seumur hidup, seumur dunia ada kan. Akan ada terus jejak digital. Jadi buat legacy untuk rakyat kita. Jadi pertama fondasinya adalah agama. Kedua budaya. Budaya kan down to earth ya, bisa membumi. Bagaimana nilai budaya Sumedang Larang ini bisa menjadi nilai-nilai yang mengungkit etos kerja orang Sumedang. Orang tidak hanya boleh kerja teknologi, tapi di samping agama budaya pun harus tetap menjaga nilai-nilai lama yang baik. Nilai-nilai lama. Jadi ini kan ada sebuah kaidah memelihara nilai-nilai lama yang baik dan menggali nilai-nilai baru yang lebih baik. Kami jaga seni tradisinya, kami jaga kearifan lokalnya. Kita kembangkan nilai-nilai budaya, terutama nilai-nilainya itu. Yang ketiga baru teknologi. Teknologi bisa mengakselerasi secara eksponensial kan, mempercepat pencapaian tujuan kita berpemerintahan dan bernegara. Ya, nggak banyak yang tahu di Sumedang itu ternyata dulu ada kerajaan Sunda yang tua banget ya. Sumedang Larang. Sumedang Larang betul. Ya. Sumedang Larang, dan tahun 1578 ketika Pajajaran runtuh. Pajajaran runtuh itu Sumedang mahkotanya oleh Raja Pajajaran diberikan kepada Raja Sumedang, Pangeran Prabu Gesan Ulun 1578, sehingga Sumedang ini sebagai penerus Pajajaran. Jadi wilayah Pajajaran jadi wilayah Sumedang. Makanya ini Sumedang ini punya sejarah luhur dan luhung zaman dulu. Wilayahnya Jawa Barat minus Banten dan Cirebon. Waktu itu bahkan sebagian Jawa Tengah masuk Sumedang. Sumedang Larang. Pak Bu, kembali ke pertanyaan saya. Investor datang, saya nanya, Kang Doni, saya punya duit banyak nih. Saya bagusnya invest di mana ya di Sumedang? Apa yang Pak Bu bisa tunjukin? Bagus, baik. Nah ini, saya ingin menunjukkan Sumedang ini sekarang punya jalan tol. Ini, jalan tol Cileunyi di Bandung ya, Cileunyi ke Sumedang, dan ke Dauan itu Majalengka, daerah Kertajati bandara. Jadi bandara Kertajati itu 8 km dari wilayah Sumedang Ujung Jaya. Walaupun di Majalengka itu berbatasan dengan Sumedang. Ya. Nah, jadi untuk aksesibilitas ini kita ada mode darat jalan tol Cileunyi Sumedang Dauan, dan itu nyambung persinggungan dengan Cipali. Jakarta Cipali, Jakarta Bandung, Bandung Sumedang Cipali. Persinggungannya itu persis di daerah bandara. Itu udah selesai. Akhir tahun ini rencana. Nanti bandara Kertajati bisa hidup kalau jalan tol beres. Aksesibilitas moda transportasinya. Jadi kita punya daerah namanya Butom. Kawasan Butom ini Buah 2, Ujung Jaya, Tomo. Apalagi Buton. Butom. Coba ke bawah ada Butom. Nah ini. Ini di sekitar kawasan pelabuhan udara Kertajati. Dekat dengan pelabuhan Patimban Subang ya. Dekat dengan nanti pelabuhan Cirebon. 3 kecamatan. Buah 2, Ujung Jaya, Tomo, Butom. Ini sekitar luasannya untuk Buah 2 ada 1000 hektar lebih untuk industri. Ujung Jaya 2000 lebih, Tomo 357 hektar. Itu sudah jumlah hektarnya, kawasan hutan sekian, lahan masyarakat sekian di atasnya, Pak. Udah. Nah, ini penting nih. Betul. Ini penting. Kalau kita jadi investor datang, ini tanahnya di mana nih? Zonasinya di mana? Ya, lokasi di mana? Status tanahnya
seperti apa? Punya pemerintah kah? Punya masyarakat kah? Betul. Atau punya BUMN kah? Betul. Sudah lengkap di sini? Betul, sudah lengkap. Jadi kami sudah pilah, sudah petakan, ada tanah negara, ada milik perhutani, Ya. ada milik tanah kas desa, Ya. ada juga tanah masyarakat. Jadi kami tawarkan pada investor, ada 2, ada kawasan Butom, ini untuk tata ruang udah clear, masuk RUTR kami. Oke. RTRW kami sudah jelas masuk. Kemudian untuk air bakunya nanti dari Jati Gede. Oke. Kemudian untuk listriknya, nah Jati Gede 2 turbin itu 110 megawatt. Udah siap? Udah siap itu. Sekarang finishingnya. Nah, yang pertama jadi bisa di Butom, moda transportasi lengkap 3. Darat ada, udara Udara ada, dekat, Kertajati, laut juga ada. Bahkan nanti kereta api ke sana juga. Bandung Cirebon. Reaktivasi sekarang udah mulai dari Ranca Ekek ke Jatinangor. Ya. Jatinangor nanti buat ke Sumedang, Tanjung Sari Sumedang nanti ke sana. Ini Jati Gede ya? Ini Jati Gede. Ini danau. Ini danau. Ini akan menjadi pusat pariwisata. Nah, ini sudah kami putuskan menjadi KEK pariwisata. Kami sudah dengan ITDC sudah dulu pernah MOU, kemudian saya pernah ke Pak Menko Maritim Invest juga menyampaikan ini, dan sekarang dari Menko Maritim Invest sedang. Saya dengar Pak Unda ke sini ya? Mendalami. Insya Allah sudah kami undang. Saya kemarin ketemu beliau. Oh, kemarin Bapak yang ke sana? Saya ke sana, ketemu beliau. Kemudian Pak Deputinya ke sini. Jadi Pak Luhut sudah menugaskan Deputi. Pak Menteri udah ke sini? Sandi? Saya baru memaparkan di Level Deputi? Dirjen? Enggak, ke Pak Sandi udah. Pak Sandi udah? Tapi di kantor kementerian. Beliau belum ke sini? Belum. Maka saya sampaikan ke Pak Sandi. Kita ajak nanti dia ke sini. Iya. Dan ini kita punya pakai barcode, pakai scan untuk melihat wisata Sumedang. Oh gitu. Filter tourism. Maka Pak Sandi waktu itu saya tampilkan ini. Ya. Coba saya teks ini, kita tes. Bisa dites Pak. Langsung muncul. Langsung muncul di sini virtual tourism, berbagai wisata. Jadi pas begitu saya paparan, dia Pak ini aja di scan. Pak wisata kita punya Pak Jati Gede, danau yang sangat bagus, sangat indah. Ya. Punya curug saya dengar ya? Ya, ada curug Cigorobog, ada curug Sinulang, ada curug Cipongkor. Terus apa lagi? Ada air panas? Air panas ada Sekarwangi. Nah ini. Wih, punya semua ya? Cipanas ada. Ada curug. Golf ada. Mata air. Ada mata air juga. Ada untuk ini jadi makamnya di sini. Wih, semuanya udah 360 ya? Iya. Wih, gila udah virtual tour nih. Langsung ke air, virtual tour. Saya kemarin ke sini ngontrol. Niatnya enggak bukan sana sebelah sini yang tadi. Nah, itu yang panah itu. Bukan itu kolam renangnya. Ini ada pemandian. Pemandiannya. Ini air panas? Nah, yang kiri yang itu ya tuh. Kiri. Yang kiri. Bukan sana lagi. Ini nih setiap kabupaten harus punya. Nah, itu Pak. Ya. Apa nih Pak? Nah ini, saya renang di sini Pak. Air ini kayak mata air. Gitu ya? Hah? Ini kolam alam gitu ya? Iya, kolam alam mata air. Dingin, panas? Dingin. Cipanas coba, Cilengsing sekarang. Kita punya juga air panas? Punya air panas. Ini air panas debitnya lebih besar dari Garut. Debit air panasnya. Di Subang juga banyak ya? Di Subang ada. Ya, Sariater, Ciater ya? Cilengsing coba Cilengsing. Nah ini, Cipanas Cilengsing. Wih, wah ini ada yang dipotong-potong. Nah, masukin masuk kanan. Nah, bawah. Tinggal Pak Bub ini tinggal infrastruktur aja ya, jalan, toilet ya. Iya. Ini penting nih Pak. Turis itu kalau toiletnya nggak bagus nggak mau datang Pak. Toilet. Nah ini. Ya, kalau nggak salah Kementerian Pariwisata punya program sendiri Pak. Nah ini Cipanas Cilengsing. Ada air panas. Wih, gila ya luar biasa ya. Ada ini enggak? Atau coba lihat sumber air panasnya. Air panasnya di ini enggak di film enggak dulu? Enggak, air panas ke sana. Nah, kembali ke sini coba. Ini air panasnya bisa untuk ini anti aging. Dulu saya dapat cerita Charlie Chaplin itu 2 kali ke Garut Pak. Iya katanya ya. Ya karena ada obat awet muda dan keperkasaan pria katanya. Sayang dia nggak ngasih tahu lokasinya di mana gitu. Ya saya ada fotonya di kereta api itu ya. Iya. Charlie Chaplin bayangin orang Inggris ke Garut.
Iya, jangan-jangan di Sumedang juga punya ya. Oke. Ini untuk golf. Jadi kita lengkap lah. Ada lapangan golf. Ya. Wah, kan lapangan golf tempat lain banyak. Saya dengar Bapak punya paragliding top ya? Ya, paragliding. Kemarin ada kejuaraan dunia. World Championship. World Championship. Yes, di Sumedang. 20 negara hadir. 20 negara hadir. Langsung legend-legendnya hadir. Pak Bob ikut pernah nyoba? Saya pernah sekali nyoba. Saya disuruh Pak Sekda diminta, enggak lah saya nggak berani lah Pak. Daripada saya nggak landing gimana? Insya Allah ini expert banget lah. Expert banget. Enggak lah. Oh, ini lapangan golf berapa 18 hole ya? Coba ya itu yang paragliding. Paragliding coba kita lihat. Nah. Oh, puncak Batu Dua. Ini 100 lebih balap di atas tuh. Jadi saya dengar sampai 80 km ya? Iya, bisa gliding gitu. Nah, dari sini. Ini terbang, ini landasannya? Landasan di bawah, yang tadi yang bawah yang landasannya. Nah. Pak Bupati hafal semua ya? Pak. Tukang jalan kayaknya Pak Bupati. Harus tahu. Saya tongkrongin Pak, kalau ini kalau proyek saya tongkrongin. Tongkrongin ya? Supaya harus begitu Pak. Itu. Nah, bawah ini. Itu bendungan Pak, lihat backgroundnya bendungan. Oke. Kuliner kita udah tahu. Ada tahu. Ubi Cilembu. Ada ubi Cilembu. Ubi Cilembu itu ternyata Sumedang juga. Apa nama daerah penghasilnya Pak? Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan. Pamulihan. Itu hanya ada satu-satunya di desa itu yang sudah punya IG-nya, informasi geografisnya. Oke. Hakinya udah ada. Haki sudah ada. Itu milik Sumedang. Dan ini sudah diekspor. Udah mulai diekspor? Ke ekspor ke Hong Kong, Jepang, Korea Selatan. Jadi kalau ada sweet potato di Jepang, itu Cilembu. Ubi Cilembu. Makanya sekali lagi ini bukan di Ciawi, Bogor. Iya. Ubi Cilembu. Kita beli itu banyak di puncak ya, ubi Cilembu. Tapi dia tulis kok Cilembu. Orang nggak tahu kalau Cilembu itu ternyata Sumedang. Nah, sekarang kita sedang bangun smart farmingnya di sana. Smart farming ubi di desa itu. Iya, sedang berproses. Jadi semua pakai IT untuk Dan jangan lupa di Sumedang itu berada perguruan tinggi top Indonesia. Betul. Ada Unpad, ITB, ada ITB, ada IPDN. Dulu STBDN. Betul. Terus ada apa lagi Pak? IKIP ada, ya? IKIP. Wah, apa nama itu? IKIP Sumedang ada. Sekarang namanya bukan IKIP kan? Apa namanya? UPI. Universitas padahal IKIP gitu. Katanya begitu. IKIP di sini dan yang swasta banyak banget ya Pak? Swasta banyak. Ada Ikopin. Ikopin rektornya Pak Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur BI. Iya. IKIP, ada Unwim, Universitas Winaya Mukti. Dulu ini Universitas Kepemilikan Jawa Barat. Kemudian ada Unsap di sini. 11 April ada STIE, STKIP. Wih, berapa puluh ribu ya mahasiswa mukim di Jatinagor yang merupakan wilayah Sumedang ya Pak? Banyak sekali Pak. Jadi betul-betul Sumedang itu pusat ilmu pengetahuan. Banyak tahunya juga kan. Ya. Termasuk banyak perguruan tinggi tadi. Banyak perguruan tinggi. Jadi betul-betul pusat ilmu pengetahuan dalam berbagai interpretasi. Gitu ya? Ya. Penduduk ada berapa? 1.146.000 lebih. UMK-nya berapa? UMK-nya di 3 juta. 3 juta? 3 juta 100. 3 juta, masih oke lah ya. Tidak sampai 4 juta, 5 juta apa ya? Enggak, 3 juta lebih. Dan dekat sekali dengan Bandung? Dekat dengan Bandung, karena kita satu hamparan. Masuk Bandung Raya. Ini Greater Bandung sebenarnya ya? Betul, Greater Bandung. Yes. Oke Pak Bob, saya senang sekali. Nuhun, Pak Helmi. Luar biasa, saya mengagumin pencapaian. Saya sengaja mendatangin Bapak ke sini supaya ini menjadi inspirasi. Amin. Karena saya sekarang banyak diundang oleh bupati-bupati Pak, gubernur gitu. Ya saya kalau mereka bertanya, ya barangkali kalau mau studi Bandung bisa ke Banyuwangi, bisa ke Sumedang. Dan kami akan hibahkan aplikasi kami kalau mau. Jadi sudah ada beberapa daerah, Jawa Tengah, Jawa Timur. E-office-nya, sakip desanya, aplikasinya kami hibahkan dari Sumedang untuk NKRI. NKRI, insya Allah. Kemudian ilmunya manfaat jadi amal soleh untuk rakyat Sumedang. Ya, saya berdoa juga Pak Bub bisa mencapai apa cita-citanya. Amin. Untuk mengantar Sumedang ya menjadi kabupaten atau pemerintahan yang berkelas dunia. Amin ya Allah. Amin. Ya. Target mengejar Korea Selatan ya? Sama lah. Sama menyamai. Jadi e-Gov itu Korea paling bagus 4,5. 4,5. Kami sekarang 3,8.
0,7 tinggal. Ya, jadi IGAF-nya kita terus tingkatkan dan tentunya ekosistemnya harus kita bangun. Mulai dari desa. Kan desa sekarang disuruh gitu aja sama Pemda katanya, disuruh gini lagi. Saya dengar juga gitu. Disuruh gini lagi, disuruh buat ini lagi katanya. Cuma itu harus dipaksakan dulu, nanti kebiasaan jadi budaya, jadi karakter kan. Ya. Baik Pak Kang Doni, saya doakan Akang sehat. Amin ya Allah, amin. Ya, Pak Wabub juga. Ya, Pak Sekda, seluruh kepala SKPD, camat-camat, perangkat-perangkat desa, ya, untuk membuat satu kebanggaan. Jadi di tengah COVID ini masih banyak sekali pencapaian-pencapaian yang bisa menjadi inspirasi, menjadi contoh. Ya, barangkali inilah amal kita lah ya. Betul. Ya, terima kasih Pak Bub sudah menerima saya. Makasih ini sekali. Apa istilahnya, comment center. Comment center Sumedang. Ya, beliau bisa mengontrol semua ini. Rumah per rumah beliau tahu isinya apa. Pusat kendali ini. Ya. Mutunya kapan sih? Memvideonya kan tuh kapan, tapi itu hebat sekali ya. Ini bisa menjadi contoh. Jadi itulah podcast saya dengan Bupati Sumedang. Sekali lagi semoga kita banyak sekali mendapatkan pelajaran. Ya, lesson learn itu yang paling penting. Mari kita membangun NKRI, semua kita menjadi makin hebat dalam rangka melayani masyarakat. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye bye.